Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Herawati, NIM H031955 dari kelas Pendidikan Biologi C. Saya program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini di mata kuliah pembelajaran IPA terpadu, saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran terpadu. Silakan disimak. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty pada tahun 1991, dia mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu fragmented, yang kedua connected, yang ketiga nested, yang keempat sequence, yang kelima SER, yang keenam Webbed, yang ketujuh 3D, yang kedelapan integral, yang kesembilan immersive, dan yang ke-10 network. Pertama-tama saya akan membahas model penggalan atau pragmatic, di mana model penggalan pokok pembahasannya itu dalam satu mata pelajaran dengan yang lain terdapat pemisah. Contohnya seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Kemudian, model yang kedua yaitu model keterhubungan atau kognitif, di mana model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu, seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang. Misalnya, dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan suatu keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Oleh karena itu, seorang guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Kemudian model yang ketiga yaitu model saran atau nested, yang dimana pembelajaran model nested ini memfokuskan keterpaduan dari berbagai aspek pada satu mata pelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, dan membuat ungkapan dan menulis puisi. Nah, pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Model yang keempat yaitu model urutan atau rangkaian atau sequence, di mana model urutan ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya, topik pembahasannya itu secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal secara perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Nah, topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Kemudian model yang kelima yaitu model bagian atau SER, di mana model ini bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Misalnya, pada butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN. Misalnya,
dapat bertumpan tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Model yang keenam yaitu model jaring laba-laba atau bibit, di mana model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Misalnya, dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Model yang ketujuh yaitu model galur atau 3D, di mana model pemaduan ini bentuk keterampilan. Misalnya, dia melakukan prediksi dan estimasi dalam pelajaran matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Nah, bentuk 3D ini dia itu berfokus pada apa yang disebut atau metakurikulum. Selanjutnya, model yang ke-8 yaitu model keterpaduan atau integrit, di mana model ini dia memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya itu sama dalam sebuah topik tertentu. Misalnya, pada topik evidensi yang semula itu terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Nah, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup dia meletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya, pengetahuan alam, contoh lainnya yaitu dalam tes membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dapat dimasukkan bahwa butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini, diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Model yang ke-9 yaitu model celupan atau imersif, di mana model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Misalnya, dalam hal ini tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model yang terakhir yaitu model jaringan atau network, di mana model ini dia memadukan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi yang berbeda-beda. Seperti belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi oleh siswa. Itulah tadi penjelasan mengenai model-model pembelajaran terpadu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.